Bapa, hamba-Mu mengucap syukur kalau hamba-Mu masih dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala kesalahan apa yang kami lakukan. Kami mau hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan, khususnya hati kami untuk siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara Tuhan. Biar kuasa-Mu menyertai baik wifi semuanya lancar, baik suara Tuhan. Lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini supaya pesan yang disampaikan hamba-Mu itu bisa menjadi rema kekuatan buat setiap kami untuk berdiri di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang sudahkah kita memberikan remote kita kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena ini sangat-sangat penting, ya. Ibaratnya nanti saya gambarkan bahwa Tuhan itu yang menjadi fokus hidup saudara dan saya hari ini adalah Tuhan. Dan Tuhan itu selalu fokus buat kehidupan manusia, dia juga 24 jam. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia jujur, kalau Tuhan itu fokus sepenuhnya kepada manusia, supaya dia berjaga-jaga atas hidup manusia, supaya tidak tersesat. Tapi buat manusia, seringkali saudara dan saya, fokusnya bukan 100% ke Tuhan. Saudara masih banyak fokus di dalam banyak hal. Tapi buat Tuhan, fokus hidup kepada manusia, dia mencurahkan perhatiannya, matanya tertuju buat saudara dan saya selama 24 jam. Itu sebabnya kita itu bangga, sangat bangga punya Tuhan yang luar biasa. Itu sangat-sangat, kalau saudara lihat cara Tuhan memperhatikan, sangat care sama manusia, sangat peduli sama manusia. Itu sebabnya kalau untuk urusan segala sesuatu hari ini, sebenarnya masalah itu di tangan Tuhan aman enggak? Kalau kita lihat Tuhan itu begitu peduli, begitu sayang, begitu cinta sama manusia. Apalagi untuk masalah-masalah yang terjadi di hari-hari ini, di masa sukar. Itu Tuhan sangat peduli. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut. Hari ini kemenangan itu sudah dijamin menjadi milik orang benar. Tapi siapa yang berusaha mencuri kemenangan? Yaitu iblis. Karena iblis itu selalu untuk mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Makanya dia tidak kepingin manusia itu selalu fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus dan kita berikan remote hidup kita sama Tuhan, iblis tahu enggak, hidup kita pasti ngalami pemulihan, kemenangan, sorak-sorai. Itu pasti. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca dulu bagaimana supaya kita bisa memberikan remote kehidupan kita kepada Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kita semua akan mengalami terobosan demi terobosan. Di setiap kali saudara mengalami proses apapun, itu selalu ada terobosannya Tuhan. Kalau kita berikan remote, di mana tombolnya itu Tuhan yang kendalikan. Sering kali kita gagal. Kenapa? Karena remote itu maunya kita yang kendalikan. Kita yang kendalikan. Kita jadi sutradara atas remote hidup kita. Kita maunya A, kita maunya B, tapi Tuhan maunya kita itu berjalan lurus sesuai dengan apa yang Dia mau. Walaupun ikut Kristus jalannya sempit, sesak, dan pikul salib sangkal diri. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu kasih remote hidupmu kepadaku, aku yang kendalikan. Orang pegang remote itu gimana saudara? Kanan, kiri, walaupun melewati jalan sesak. Yang pegang remote ini tahu enggak jalan menuju keselamatan, jalan menuju kemenangan, jalan menuju pemulihan. Dia jelas tahu. Tapi dia yang kendalikan. Jujur, kenapa banyak orang anak Tuhan yang gagal? Kenapa? Karena dia pegang remote-nya sendiri. Dia maunya kanan kiri semau gue. Sehingga apa? Sehingga itu bukan jalan kemenangan. Justru itu jalan yang kelihatannya nikmat, tapi itu jalan menuju maut.
Makanya hari ini yuk kita baca bagaimana tipu daya iblis itu yang perlu saudara perhatikan hari-hari ini. Musuhmu bukan masalah, musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan pelakor, musuhmu bukan lagi mertua atau orang-orang yang sekitarmu sedang menfitnah, ingin menjatuhkan hidupmu. Tapi musuh saudara yang terbesar bukan lagi keuangan, bukan lagi masa pandemi ini, tapi musuh saudara yang paling terbesar adalah iblis. Kejadian 4 ayat 7. Yuk kita baca dulu Kejadian 4 ayat 7 ya. Apakah mukamu tidak akan berseri ya jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Shalom semuanya ya. Saudara lihat ya, hari-hari ini iblis itu selalu mengintip di depan pintu. Dia selalu mengamat-ngamati saudara ya. Dan itu sangat menggoda engkau. Kalau kita mulai hidup di dalam pengendalian diri kita sendiri atau remote kita berikan sama iblis, hati-hati saudara. Iblis lagi mengamat-ngamati dan dia sangat berkuasa. Tapi pesan Tuhan hari ini, saudara dan saya harus berkuasa atasnya. Dengan bagaimana? Iblis itu roh. Saudara tidak pernah tahu kan kapan dia ngamati saudara, cara gimana dia pingin menjatuhkan saudara. Saudara tidak bisa baca saudara, karena dia roh, dia yang selalu memperhatikan saudara. Makanya Tuhan berpesan lewat firman ini, hati-hati loh. Ini sangat berkuasa. Kalau kamu hidupmu terus mau jalan sendiri tanpa ada pengendalianku, kamu tidak akan tahu ada waktunya. Ini semua sangat berkuasa dan ini sangat berbahaya. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan berpesan, kamu harus berkuasa atas iblis. Tapi bagaimana kita hari ini sebagai manusia bisa tahu tipu daya iblis kalau kita mau berjuang sendiri? Iblis punya pengalaman 2000 tahun lebih. Sementara saudara dan saya jadi orang Kristen ya. Kalau saudara tidak ngerti firman secara benar, saudara akan dengan mudahnya dia menguasai hidup saudara dan saya untuk dibinasakan. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat yang tidak asing, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setelah dia mulai menguasai hidup saudara dan saya, awas, hati-hati. Dia bukan hanya mengintip, tapi dia berkeliling, diintip-intip. Oh, mulai buka celah ini. Oh ya, dia mulai berkeliling terus. Bayangkan, iblis itu punya semangat ya yang tidak pernah menyerah buat menjatuhkan manusia supaya dapat ditelan. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sudah pesan, nak, kamu harus berkuasa. Kalau itu sangat berbahaya, kamu harus sangat berkuasa. Kamu jangan sampai lengah karena di sekelilingmu ini diamati. Dan iblis itu tidak pernah diam. Dia selain mengamati, dia juga akan berkeliling. Dan kelilingnya itu sangat berkuasa dan sangat mengaum-ngaum yang sewaktu-waktu saudara akan ditelan. Itu yang kedua. Lihat yang ketiga ya, waktu Yesus dicobai padang gurun, Lukas 4 ayat 13. Jadi hari ini betapa pentingnya remote kehidupan saudara itu serahkan dalam pengendalian Tuhan. Nanti saya tunjukkan 4 tombol ya, 4 tombol yang akan saya bahas nanti. Tombol apa yang harus saudara hari ini buka untuk hanya Tuhan yang pencet. Saudara tidak boleh izinkan iblis untuk pencet 4 tombol ini. Kalau ini diberikan sama iblis, maka ini akan sangat
sangat berbahaya dan saudara akan dengan mudahnya ditelan. Ada banyak orang yang hari ini mengalami kehancuran bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena dia terlalu ceroboh, tidak memberikan pengendaliannya kepada Tuhan, sehingga iblis dengan mudah menelan. Yuk, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Loh, iblis tidak menyerah loh saudara, ya. Iblis tidak pernah menyerah. Apakah ketika saudara selesai, misalnya, ya, seperti gambaran saya bisa tidak pulih waktu dicobai, ngalami proses, saya bisa tidak pulih 2 tahun. Tapi kalau saya tidak punya fondasi, saya tidak mengalami perubahan dalam hidup saya, terutama di dalam satu karakter Kristus. Iblis itu memberikan pemulihan buat rumah tangga saya. Dia bilang gini, ya sudah, tak fore dulu, tak kasih angin dulu, tak kasih. Dia mundur. Ya sudahlah, kamu mengalami pemulihan. Tapi iblis itu tidak akan pernah menyerah. Dia berkata, Lukas 4 ayat 13, iblis itu mundur sesaat dan dia akan kembali menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik dia mundur, itu tadi yang dia kerjakan. Dia ngintip, dia berjalan berkeliling, dia cari celah di mana saudara bisa diserang, di-attack. Waktu itu kalau 2 tahun saya dipulihkan, saya kembali dengan suami saya misalnya, tapi saya tidak punya fondasi kekristenan yang kuat, saya tidak punya batinia yang diperbaharui, dan di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, saya juga sebagai orang Kristen yang rapuh, maka saya dengan mudah akan bisa dijatuhkan lagi. Suatu kali setelah pulih, maka akan terjadi prahara. Ada berapa banyak orang ketika pulih belum siap, kemudian suaminya tobat kumat, justru itu yang membuat proses hidupnya berjalan makin berat. Itu sebabnya hari ini yuk kita berikan remote, ya, pengendalian hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hati-hati. Kalaupun proses hidupmu hari ini belum selesai, mengucap syukurlah. Karena itu berarti Tuhan mau hidup saudara dengan masalah, saudara lebih berjaga-jaga. Hidup saudara lebih mengenal firman, sehingga ketika saudara sudah menikmati berkat Tuhan, ketika saudara sudah menikmati pemulihannya Tuhan, iblis tidak dengan mudah menghancurkan hidup saudara. Saya punya kesaksian, saya pernah doakan, ya. Itu beberapa tahun yang silam itu kejadiannya saudara. Ada seorang suami istri radikal banget, ya, terutama suaminya. Dia itu radikal pada waktu dia merasa segala sesuatunya baik. Dia melayani Tuhan itu radikal saudara. Sampai kalau setiap ketemu orang dia layani. Ini istrinya yang cerita, ya. Dan dia bilang gini, Bu Eli tahu suami saya itu sampai pelayanan di jalan-jalan, dan setiap orang yang dijumpai itu selalu dikabarkan Injil keselamatan. Singkat cerita, dia mengembalakan banyak jiwa-jiwa. Suatu kali, ya, lihat ya saudara, iblis itu selalu ngintip saudara di tengah kesuksesanmu. Suatu kali ketika ada masalah yang menimpa hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini mulai buka celah karena tidak tahan menghadapi penderitaan. Singkat cerita, ada proses dalam keluarga ini, dan hamba Tuhan ini mengambil langkah untuk meninggalkan istri dan anaknya. Dia kabur dengan seorang wanita. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluarga ini yang semula jadi berkat suami istri, bahkan hidup di dalam satu berkat yang menjadi contoh, ternyata iblis menghancurkan, termasuk istrinya. Ketika proses itu terjadi, istrinya tidak siap. Dia merasa kecewa, kenapa standar hamba Tuhan yang radikal bisa sampai meninggalkan keluarganya, bahkan berselingkuh lagi dengan orang yang dia kenal. Singkat cerita, dia tidak move on, dan iblis mengamati, iblis berkeliling, menelan. Dia berusaha menelan, intimidasinya datang. Makanya
suamimu ini sudah seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa lihat pemulihan, suamimu sudah parah, engkau akan dikecewakan dan sebagainya. Intimidasi iblis datang pada waktu dia berkeliling untuk menelan si ibu ini, istrinya. Singkat cerita, istrinya menderita penyakit kanker. Tiba-tiba divonis kanker dan itu sudah stadium akhir. Saya pada waktu mendoakan istrinya, itu sudah antara mati dan hidup. Ya, pada waktu itu saya mendoakan, saya cuma bilang gini, ibu, buka hati, buka pengampunan buat suamimu, supaya hidupmu hari-hari ini tidak tragis. Ini sudah di ujung tanduk. Kalau engkau lihat di alam roh, iblis dan krunya, iblis dan sekutunya sedang bersorak-sorai. Dia sudah bilang gini, ini target sebentar lagi, dia akan ke neraka. Dia akan jadi sekutunya kita, lolos ke alam maut. Kenapa? Sampai menjelang detik kematiannya, dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Artinya hatinya masih keras. Saya bilang gini, Bu, lepasin pengampunan. Manusia itu tetap manusia. Siapapun dia, tidak ada yang kebal dosa. Mau hamba Tuhan, mau orang Kristen sejak lahir, tidak ada manusia yang kebal dosa kalau hidupnya hari ini tidak memberikan pengendaliannya kepada Tuhan. Dia akan dengan mudahnya untuk dijatuhkan oleh iblis. Dan ibu tidak usah takut. Sudahlah, lepas pengampunan, doakan, berkati musuhmu. Hari ini ibu jangan salah, suamimu sudah berikan remote-nya kepada iblis. Masa ibu juga, ibu tidak sadar, ibu juga sudah berhasil memberikan remote pengendalian selama ibu disakiti dengan iblis. Makanya hari ini sampai timbul kanker payudara yang sudah menjalar sampai kemana-mana. Itu karena selama ini yang ibu hidupi hanya pengendaliannya iblis. Sehingga apa? Iblis mencuri, membunuh, dan ini yang terakhir, mau membinasakan. Jangan sampai iblis bisa berhasil membinasakan hidupmu. Yuk kita berdoa sungguh-sungguh hari ini. Singkat cerita, ibu ini mulai membuka hati, ya. Saya mulai injili, saya mulai katakan sesuatu, dan ibu ini nangis, saudara. Ibu ini nangis dan dia berkata, yuk ibu ucapkan sesuatu. Bilang gitu. Akhirnya puji Tuhan, dia mau mengucapkan kata-kata yang keluar. Saya mengampuni suamiku si A. Saya mengampuni suamiku si A. Apapun yang dia lakukan, saya tetap hari ini mau mengampuni. Dan itu kata-kata yang saya dengar terakhir sebelum dia meninggal. Ya, puji Tuhan, dia sebelum dipanggil pulang ke rumah Bapak, dia sudah bisa memberikan remote kehidupannya kepada Tuhan. Yaitu dia sudah memberikan Tuhan untuk pencet tombol-tombol. Sehingga saya terlalu yakin, dosa merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus pada waktu dia melepaskan pengampunan itu. Saudara bisa bayangin ya, hari ini kalau orang main game, ya saudara bayangin, ini saya juga tidak pernah main game, tapi saya lihat anak saya kalau main game, dia seru, harus menang gitu ya. Kita hari ini juga, Tuhan sudah menjamin kemenangan buat setiap anak-anaknya. Walaupun dalam pertandingan ini musuh itu iblis tetap nyerang, tetap dia mengintip semua kegiatanmu, dia tetap berkeliling, dan dia tetap punya keinginan untuk menelan. Tapi ketika Tuhan berikan remote dan Tuhan yang pegang, dia akan kendalikan. Dia akan kendalikan remote ini. Peperangan terjadi, tidak masalah. Tapi Tuhan yang pegang remote ini jelas akan mengarahkan kakimu menuju jalan kemenangan. Selama Tuhan yang pegang remote hidupmu, percayalah, pertandingan ini pasti dimenangkan. Tidak pernah di dalam kamus berjalan bersama Tuhan kita keluar
orang yang kalah, tapi selalu jaminannya kita keluar lebih dari pemenang. Yuk kita lihat 4 tombol yang akan saya bahas. Yakobus 4 ya. Jadi kalau orang main BIM tahu ya, kalau remote-nya Tuhan yang pegang, tenang aja, mau di remote gini pun dia tetap akan kendalikan, semuanya berjalan dengan baik. Justru kegagalan itu terjadi ketika saudara memberikan remote itu kepada iblis atau saudara sendiri yang jalankan. Hancur saudara. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 ya. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lihat ya. Iblis selalu paling takut ketika saudara dan saya hari ini, yaitu menghidupkan tombol yang namanya tunduk kepada Allah. Jangan anggap remeh. Yang pertama, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari. Selama kita sebagai anak Tuhan mengizinkan penundukan diri, yaitu untuk dikendalikan Tuhan setiap waktu, percayalah, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Iblis paling takut dengan orang yang tunduk kepada Allah. Dia akan kabur saudara. Mau ngintip-ngintip, mau mundur, mau berjalan keliling. Setiap kali saudara tunduk kepada Allah, saudara selalu punya wibawa, otoritas sebagai anak Allah. Itu saat engkau setiap kali selalu melakukan langkah tunduk kepada Allah. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, walaupun sudah jadi hamba Tuhan, kalau engkau tidak pernah tunduk kepada Allah, engkau sering menanduk Tuhan, percayalah, kita tidak punya otoritas saudara. Waktu kita berdoa, dalam nama Yesus aku tengking engkau iblis, keluar, engkau pergi, engkau tidak berhak. Iblis bilang gini, siapa lu? Siapa lu? Lu sama aku lo sering ndak sering nanduk Allah, kamu juga. Emang lu siapa? Usir-usir gua. Kita sekutu, kita sejalan. Kamu kan sering ndak tunduk kan sama Allah kan? Kamu sering nanduk kan? Tiap kali Tuhan suruh bilang jangan takut, kamu takut. Tiap kali Tuhan suruh bilang sukacita, tapi kamu juga ndak pernah dengar kan? Tiap kali Tuhan bilang hormati suamimu, tunduk kepada suamimu, seringkali kamu juga ndak tunduk kan? Nah, sama. Kamu dan aku sama. Jadi kalau kita mau ngusir iblis, tapi kita juga sering nanduk kepada perintah Allah, sama-sama saudara. Saudara tidak akan punya suatu power, suatu otoritas, tongkat sebagai anak Allah untuk mengusir iblis. Tapi pada waktu kita sering melakukan penundukan diri kepada Allah, kenapa firman Tuhan berkata, lawan iblis, tunduk kepada Allah dan lawan iblis, dia akan lari. Salah satu wibawa otoritas yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Itu akan memberikan satu otoritas untuk saudara bisa menang di dalam satu pertandingan. Jangan takut, itu tombol yang pertama. Yuk yang kedua kita lihat, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tombol yang pertama tadi T, tunduk kepada Allah. Tombol yang kedua yaitu D, berikan tombol ini untuk Tuhan yang kendalikan. D, dekat kepada Allah. Kenapa orang yang dekat kepada Allah itu selalu bisa memenangkan pertandingan? Karena di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita hari ini mau melakukan perkara besar, jangan mimpi kalau hidupmu tidak pernah dekat sama Allah. Jujur, orang yang tidak dekat sama Allah itu bisa dibaca sama iblis. Contohnya yang gampang apa? Orang kalau dekat, orang itu sudah tidak punya pengharapan lagi. Orang itu hidupnya sudah tidak meragukan Tuhan. Itu sudah salah satu contoh orang yang tidak punya hubungan dekat sama Allah. Tiap kali ada keadaan buruk, dia langsung gampang panik, dia langsung gampang khawatir, dia langsung gampang stres, dia langsung berusaha untuk pakai kekuatannya sendiri mencari jalan. Iblis mengamat-ngamati, dia mundur sejenak, dia akan tahu, oh ini goyang-goyangnya keras.
Lihat ya, jalan maju kalau goyangnya keras bisa sampai enggak tempat tujuan? Enggak bisa, saudara. Tahu-tahu saudara hancur. Tapi kalau orang yang hari ini punya hubungan yang dekat kepada Allah, iblis paling takut. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Di luar Allah, di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tahu enggak betapa lemahnya manusia ketika hidupnya enggak dekat kepada Allah. Ketika seseorang mulai hari-hari ini di masa pandemi males-malesan, masa pandemi lihat keuanganmu, lihat pasangan hidupmu yang makin menjengkelkan, bukannya saudara makin giat mendekat kepada Allah, saudara justru makin jauh, males. Sudah ndak doa-doaan? Ya, saya ada beberapa orang yang merasa hari ini konseling sama saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saudara saya dipanggil pulang ke rumah Bapak? Saya ini kurang apa, Bu Eli? Dari masa pandemi, saya selalu berusaha membangun hubungan terus sama Tuhan. Tapi hari ini saya sudah tidak pernah lagi berdoa. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Pada waktu hari itu, saudaraku sakit, kena COVID, dan aku sudah berdoa mati-matian. Aku sudah berseru-seru, Tuhan selamatkan, tapi tidak selamat, Bu Eli. Saya cuma bilang hati-hati. Makin hidupmu makin jauh dan engkau semakin memberikan remote kepada iblis, maka iblis akan sebentar lagi menelan juga hidupmu. Hidupmu akan hancur. Saudaramu yang sudah meninggal itu sudah selesai perjuangannya bersama Tuhan. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dan dia sudah dapat rumah dalam kerajaan Allah. Tapi hati-hati dengan hidupmu hari ini. Kalau iblis tahu kelemahanmu semakin jauh dari Tuhan, engkau semakin berisiko tinggi untuk dibunuh, dibinasakan. Kembali kepada Tuhan, saya cuma berkata. Tombol yang kedua ya. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Tombol yang ketiga hari ini, remote yang harus diberikan, yaitu yang pertama tadi tunduk, yang kedua D, yang ketiga ketika berbicara tahirkanlah tanganmu. Yang ketiga tombolnya P, pertobatan. Ingat ya, orang yang hidup dalam pertobatan, sering kali hidup dalam pertobatan, senyatanya iblis paling takut dengan orang yang hancur hati. Orang yang terbuka di hadapan Tuhan bahwa dia pernah melakukan dosa. Tuhan, aku memang salah, ampuni aku Tuhan. Aku mau berbalik, aku mau bertobat. Senyatanya ini yang paling membuat iblis takut. Iblis paling senang dengan apa? Orang sudah berbuat salah masih ngomong gini sama Tuhan, ya. Contohnya orang yang selingkuh, TTM, ya Tuhan, dosa apapun Tuhan, saya bisa menghilangkan segenap sekejap. Tapi satu ini Tuhan, kasih saya waktu ya Tuhan. Saya terlanjur jatuh cinta Tuhan sama si A Tuhan. Jangan hari ini suruh putuskan hubungan, saya bisa mati Tuhan. Saya bisa tidak kuat Tuhan. Nah ini hati-hati saudara. Kalau firman Tuhan berkata, selama kamu tidak pernah ambil keputusan hancur hati cepat pada waktu Tuhan ingatkan dosamu, dan engkau masih bilang gini, masih enak Tuhan. Aduh Tuhan, saya kan ditinggal suami saya selingkuh, masa sih Tuhan maha mengerti, kan aku juga butuh kasih sayang. Nah, ini akan menjadi makanan yang empuk buat iblis menarget hidupmu, dibunuh, dibinasakan. Dia sedang mengintip, dia sedang mengamat-ngamati apa celah yang saudara buka. Ketika dia tahu kelemahanmu, maka dia akan menelan. Dia segera menelan. Hati-hati saudara ya. Kalau sudah iblis yang menelan, saudara akan sulit keluar dari ikatan dosa ya. Dosa itu awalnya biasa-biasa. Nanti kalau sudah berjalan beberapa lama jadi luar biasa, saudara mulai terjerat, ditelan oleh iblis, dan saudara akan sulit keluar. Kecuali tunggu ada penyesalan yang terlambat, baru saudara nyadar. Buat apa saudara? Kalau sudah divonis kanker, buat apa? Seperti ibu yang saya doakan tadi, sudah mau minta ampun tapi vonis kanker sudah stadium akhir dan dokter berbicara umurnya cuma 3 bulan.
Akibat suaminya yang jatuh dalam dosa, dia tidak segera menyadari untuk dia bisa merebut suaminya, dan dia harus mengendalikan responnya kepada Tuhan, tapi justru dia juga ikut-ikutan berdosa, memberikan pengendalian hidupnya kepada iblis. Sehingga apa? Hancur, saudara. Hancur keluarga ini. Saya tidak tahu nasib anak-anaknya gimana. Papanya sudah menikah lagi, mamanya meninggal pada waktu anak-anak masih kecil, saudara. Betapa konyolnya kalau hidup ini ditelan sama iblis. Tombol yang ketiga yaitu pertobatan, ya. Jadi membuang dosa. Hari ini firman berbicara. Hari ini kalau firman itu menegur, mulai segera buang. Saudara tidak bisa tahan-tahan dosa, karena saudara tidak mungkin hidup di dalam gelap berlama-lama. Tuhan terang. Terang dan gelap tidak bisa disatukan. Waktu saudara berjalan maju, Tuhan itu sulit untuk mengendalikan saudara berjalan maju. Kenapa? Karena saudara lagi dalam gelap, sementara dia terang. Dia sulit mengendalikan orang-orang yang masih mengeraskan hati untuk nyaman di dalam dosa. Siapa yang mengendalikan orang Kristen walaupun hari Minggu tidak pernah absen untuk ibadah online? Tapi bukan berarti itu bisa membersihkan dosamu. Bukan berarti itu bisa menyogok Tuhan untuk segera memulihkan hidupmu. Hari ini jangan sampai jadi orang Kristen Senin sampai Sabtu nyaman dosa, Minggu cuci dosa, ya. Jangan pernah punya prinsip walaupun kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Hormati anugerah Tuhan melalui kematiannya, pengorbanannya sampai mengorbankan nyawa. Saudara, kalau saudara hormat dan takut sama Tuhan, saudara tidak akan menyepelekan anugerah Tuhan. Justru hari-hari ini ketika saya sadar betapa anugerah Tuhan terlalu lebih-lebih dalam hidup saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Saya paling takut untuk berbuat dosa. Setiap kali saya jatuh, saya cepat-cepat mengoreksi diri saya. Hati saya hancur hati, Tuhan. Saya gagal, Tuhan. Saya minta ampun, saya mau berubah, Tuhan. Kalau saya salah sama orang, saya segera minta maaf. Mungkin karena emosi, saya sampai marah. Tapi setelah saya sadar, saya segera minta maaf. Walaupun permintaan maaf saya mungkin dianggap dihakimi sekalipun, itu tidak akan menjadi masalah. Yang penting bagian saya sudah melakukan. Selebihnya bagian Tuhan. P, tombol yang ketiga, P. Yang keempat, yuk kita baca sama-sama, ya. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tombol yang keempat yaitu sucikan hati. S, ya. Jadi ingat ya, 4 tombol ini kasih sama Tuhan. Saudara, hari ini yang bisa mengendalikan hidupmu supaya engkau walaupun diamat-amati, dikelilingi oleh iblis, iblis tetap gemetar lihat hidup saudara dan saya. Ketika apa? Ketika 4 tombol ini saudara serahkan sama Tuhan, kasih sama Tuhan. Ini loh remoteku Tuhan, tekan aku. Aku harus hidup tunduk kepada Allah. Aku harus bisa melakukannya setiap waktu. Aku hari ini walaupun aku rugi, walaupun aku disakiti Tuhan, walaupun proses hidupku belum pulih, Engkau belum jawab doaku, aku tidak mau menjauh dari Tuhan. Tuhan, kendalikan tombol untuk dekat kepadamu setiap waktu. Yang ketiga, Tuhan, aku mau tombol P, pertobatan setiap hari. Aku mau hancur hati dan aku mau berubah, Tuhan. Aku tidak mau jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak pernah berubah. Itu bukan anak Tuhan, saudara. Kalau kita mengenal siapa Tuhan, kita punya DNA, kita tidak gampang. Kita ini hidup, ya, yang bisa mengendalikan hidup saudara untuk menjadi baik, untuk berkarakter yang baik, itu hanya Tuhan. Kalau pikiran manusia sebaik-baiknya, saya dulu pernah konseling sama hamba Tuhan juga, ya, perempuan. Saudara tahu, mereka konselingi saya aja terbawa emosi, saudara. Dia bilang gini, Bu Eli, tidak bisa kamu bisu tuli terus. Kamu tidak bisa jadi orang Kristen. Tuhan itu juga memberikan kamu satu otoritas. Kamu tidak bisa bisu tuli. Kamu harus lawan suamimu. Karena kalau tidak dilawan, manusia tipe ini, tipe bebal, nanti tidak akan sadar. Itu hamba Tuhan loh, saudara. Tapi kalau
kita berikan remote ketika saya berdiam. Untung saya hari itu tidak ngambil keputusan. Iya ya, kalau saya ambil keputusan saya babak belur saudara. Waktu itu untung saya diam sejenak. Waktu saya mau ancang-ancang, mau tegur suami saya mau hakimi suami saya untung malam itu saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau dengar apa kata manusia, walaupun itu hamba Tuhan. Saya mau Tuhan, saya dengar Tuhan dari Tuhan sendiri. Ini remoteku Tuhan. Aku tidak mau hamba Tuhan yang mengendalikan, karena dia tetap manusia, bisa salah. Yang tidak pernah salah hanya Tuhan. Yang hatinya mulia hanya Tuhan. Yang hatinya tulus untuk menolong saya itu hanya Tuhan. Yang punya karakter Kristus hanya Tuhan. Manusia sebaik-baiknya dia tetap punya emosi, yaitu karena hidup dalam daging. Tapi saya terlalu percaya kalau remote hidup saya Tuhan yang kembalikan. Dia roh yang hidup. Dia akan benar-benar kendalikan hidup saya secara tulus saudara. Tidak ada motivasi apapun. Ada banyak kan orang teman baik, kelihatannya baik loh sama saudara, tapi senyatanya nasihatnya itu justru menjerumuskan saudara. Ada berapa banyak orang kita tidak pernah lihat tahu hati yang tulus. Makanya hari ini lebih baik kasih semua pengendalian hidupmu kepada Tuhan. Jujur saya berdoa malam itu, saya bilang ini, Tuhan aku mau dengar kata Tuhan. Jam 4 pagi saya bangun saudara. Waktu saya buka Alkitab, saya tidak baca apa-apa. Tiba-tiba tangan saya begitu halaman pertama yang saya buka, yaitu Mazmur 38 ayat 13-17. Waktu saya baca saya kaget. Tuhan bilang ini, baca ini. Saya baca, saya disuruh bisu tuli buta. Loh Tuhan, katanya bisu tuli buta itu jadi keset Tuhan. Tidak ada signal ya? Halo, ada sinyal enggak? Putus-putus? Saya lanjutkan ya kalau enggak putus-putus ya. Jadi pada hari itu ketika saya buka, saudara tahu, waktu saya buka firman itu Tuhan bilang gini, bisu tuli buta, ada bawahnya kata-katanya, kepadamu ya Allah aku berharap. Itu kata kunci, kata Tuhan. Kamu bisu tuli buta bukan berjalan sendiri, tapi aku yang kamu harapkan. Aku itu sedang kendalikan segala sesuatunya menjadi baik. Aku itu tulus. Kalau aku izinkan sesuatu menimpa hidupmu, aku Tuhan yang baik. Aku Tuhan yang tulus. Aku Tuhan yang mengasihi hidupmu, suamimu dan anak-anakmu. Aku tidak akan pernah izinkan di akhir proses rumah tanggamu engkau hancur. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini berikan semua sudah. Tidak usah banyak pikiran apapun. Yang keempat tombolnya apa saudara? Yaitu suci hati. Kenapa iblis takut dengan orang yang suci hati? Karena orang yang bisa menjaga hatinya itu jelas memancarkan kehidupan. Pancaran sinar Kristus itu muncul. Makanya iblis takut kalau orang bisa jaga hati. Begitu lihat saudara, itu sinarnya aja, sinar kemuliaannya aja buat dia bisa mundur-mundur. Kayak saudara lihat film-film ya, begitu lihat sinar aja dia bisa ketakutan. Tapi kalau saudara tidak pernah jaga hati, bisa memancarkan kemuliaan Tuhan tidak? Yang dipancarkan kemuliaannya iblis, makanya iblis mendekat. Kenapa? Karena sama-sama gelap. Iblis bisa tahu ini gelap, tidak ada cahaya. Berarti dia dengan gampangnya, aku hancurkan, aku telan. Tapi kalau orang yang jaga hati, firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 23 akan memancarkan. Istilahnya saudara di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, saudara itu kinclong. Kinclong, sinarnya kuat. Sampai kalau iblis mau mendekat tidak sanggup. Kenapa? Karena lihat sinarnya aja iblis itu sudah takut. Aduh, ini terang kemuliaan Tuhan menyertai hidupnya. Tidak berani menjamah biji mata Tuhan ini. Tapi kalau saudara tidak bisa jaga hati, itu pancarannya tidak ada. Saudara akan di pemandangan iblis gelap. Sama sekutuku, gampang sudah. Ayo sudah, ini dikeroyok rame-rame, telan nanti jadi penghuninya neraka. Gampang saudara.
Hari ini 4 tombol ini akan saya bahas. Wow, sudah 12.40 ya. Yuk saya bahas bagaimana orang yang bisa tunduk kepada Allah. 3 hal saudara, yuk baca cepat. Yang orang yang bisa tunduk kepada Allah, Keluaran 20 ayat 20. Tombol tunduk sama Allah. Gimana sih Bu Eli kalau orang tunduk kepada Allah? Yuk baca sama-sama. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya kamu takut akan Tuhan ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Orang yang tunduk kepada Allah hari-hari ini 3 cirinya. Musa bilang gini, ndak usah takut ya. Masalah itu cuman sesaat. Keuanganmu kolab cuman sesaat. Ini cuman ujian. Jadi hari ini tunduk aja. Yang pertama, jangan takut. Karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Nak, jangan takut ya. Aku lagi kendalikan. Kamu harus tunduk kepada aku. Aku bilang jangan takut, jangan takut. Karena roh ketakutan itu bukan dari aku, dari iblis. Kalau kamu hidupi terus takut, khawatir, iblis itu sudah mengintip dan kamu akan gampang nanti ditelan. Amin. Yang kedua, yaitu takutlah hormat akan aku. Jangan takut dengan masalah, tapi belajar untuk tunduk, yaitu hormat. Iya ya Tuhan, walaupun susah. Tadi ada teman ngajak saya ke dukun. Aku ndak mau Tuhan, aku lebih hormat sama Tuhan. Tadi ada orang yang ngajari aku untuk tipu sana tipu sini supaya aku cepat dapat uang dalam jumlah banyak. Aku ndak mau Tuhan, aku mau remote hidupku aku berikan sama Tuhan. Aku ndak takut sama masalah, aku ndak takut sama keuanganku, aku lebih takut dan hormat sama Tuhan. Itu tunduk. Yang ketiga, jangan berbuat dosa, yaitu jangan nyaman dosa. Itu ciri orang yang tunduk kepada Allah. Jangan takut, takut hormatlah akan Tuhan, jangan berbuat dosa. Yuk diingat ya, perintah Tuhan jangan berbuat dosa lo ya. Walaupun kamu dimaki-maki, please, Tuhan bilang mereka ndak tahu apa yang mereka perbuat. Temenmu menfitnah kamu, temenmu menjatuhkan kamu, please jangan balas ya, jangan. Kalau kamu balas, kamu berbuat dosa. Kamu ndak usah takut nama baikmu dijatuhkan. Pelakor bisa ada di atas angin, ndak usah takut. Percayalah, semua yang direkakan yang jahat di tanganku akan direkakan yang baik. Lebih baik kamu takut hormat sama aku yang kendalikan, kamu tunduk, selamat pasti. Iblis pasti lari. Setiap kali kamu tunduk kepada aku, iblis itu tidak bisa ngapa-ngapain. Dikasih bukti buruk, ya ndak takut. Ya Tuhan percaya. Susah, sukacita. Aku milih tetap percaya, ndak mau kompromi dosa. Iblis akan takut. Itu yang pertama. Yuk yang kedua, bagaimana dekat kepada Allah? Kita ndak asing, yaitu dari Daud ya. Mazmur 62 ayat 2. Tombol yang kedua D ya. Ini harus diberikan kepada Tuhan. Jangan mau iblis yang kendalikan. Hidup khawatir aja. Hidupmu aman dosa ndak apa-apa. TTM dikit-dikit ndak apa-apa. Sudah, Tuhan di atas maha mengerti. Nanti minggu ya cuci dosa. Nah itu jangan didengar saudara ya. Yang kedua dekat. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku ya. Daripadanya lah keselamatanku. 3 hal kalau kita dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hari ini keselamatan itu hanya dari Tuhan. Jadi kalau remote ini saudara berikan Tuhan, walaupun jalan hidupnya makin sulit, kalau dibilang daripadanya lah keselamatanku, saudara selamat atau tidak selamat? Coba pikir, kalau kita berkata daripadanya lah
keselamatanku. Saudara selamat apa enggak selamat? Walaupun ikut Tuhan enggak gampang, ikut Tuhan jadi keset, ikut Tuhan ada usaha kolaps, ikut Tuhan ada PHK, ikut Tuhan saudaraku meninggal kena COVID. Tapi daripadanya lah keselamatanku. Kalau saudara tetap konsisten kasih remote kepada Tuhan, selamat enggak saudara? Selamat saudara. Kita baca bagaimana 3 hal kalau kita mau dekat kepada Tuhan. Yang pertama, andalkan Tuhan di masa sukar ini. Jangan andalkan kepinteranmu, jangan andalkan sisa uangmu lagi, jangan andalkan apapun selain kita mengandalkan Tuhan, karena hanya daripadanya lah keselamatan. Makanya Daud berkata di Mazmur 62 ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin saudara, andalkan sudah ya sebagai gunung batu keselamatan. Yang kedua, harapkan Tuhan. Waktu hari-hari ini engkau tidak punya pengharapan, tidak punya dasar untuk berharap, tetaplah berharap, karena hanya daripadanya lah keselamatanku, dia gunung batuku. Tidak ada sekali berharap sama Yesus, tetap berharap. Iblis bilang gini, ndak usah lah Tuhan, ndak usah. Sudahlah, Tuhan lemot, harapkan aja saudaramu itu loh. Walaupun dia mau kasih kamu pinjaman tapi ada syaratnya. Sudahlah, kamu jual apa, ikut-ikutan dia aja, jual narkoba dikit-dikit, atau ya sudahlah ikut dia lo cepet kaya. Ada tipu-tipuan dikit, ndak jujur, gelapin ini dikit, ndak apa-apa sudah. Wong cuman gelapin retur aja loh. Sudahlah ikut temen kerjamu itu loh, malsu-malsu tanda tangan sebentar-sebentar, ndak apa-apa. Hati-hati ya. Iblis selalu mengajarkan saudara supaya ndak mengandalkan Tuhan, ndak harapkan Tuhan, supaya saudara hari ini menjauh dari Tuhan. Supaya kalau orang jauh dari Tuhan, di luar Tuhan, saudara makin terkapar, saudara makin ndak berdaya. Iblis tahu ndak? Gampang nanti ditelan, gampang dijatuhkan, di smash down. Saudara akan lepek-lepek, saudara makin ndak berdaya, pingsan saudara. Mungkin pingsan akan berakhir selama-lamanya. Hari ini pastikan. Yang ketiga, percaya ya. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang ketiga yaitu percaya. Jadi D, tombolnya ditekan. Mulai hari ini jangan dengar. Kalau saudara mulai putus asa, berarti saudara mulai remote-nya dibawa iblis. Hari ini pastikan di tengah keadaan sulit, ya Tuhan, remote aku kasih ke Tuhan, kendalikan aku. Aku tetap andalkan Tuhan, aku tetap harapkan Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Iblis boleh datang dengan fakta yang buruk, tapi aku tetap andalkan, aku tetap harapkan Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan, karena daripadanya lah keselamatanku. Keuanganku pasti selamat, rumah tanggaku pasti selamat, masa depanku pasti selamat, hari esokku pasti selamat, semua keluargaku pasti selamat. Kenapa? Karena ketika saudara berikan remote itu kepada Tuhan. Amin. Jangan mau dibodoh-bodohi iblis ya dengan fakta yang buruk sehingga saudara mulai membelot. Yang terakhir, yuk, pertobatan ya. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 17 dan 18 ya. Bagaimana pertobatan? Waduh, ada 4, saudara harus kejar cepat ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Lihat ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan jadi orang Kristen, jangan jadi hamba Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi tidak pernah mengenal Allah. Ini cirinya. Dengan yang pertama, pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena lihat ya, orang yang tidak hidup di dalam pengenalan akan Allah secara benar, orang ini di hadapan Tuhan, lihat firman berkata apa? Jangan hidup karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati. Saudara, hari ini jangan mengeraskan hati ya.
Kalau Tuhan tegur lewat firman-Nya, saudara bebal, saudara itu di pemandangan Tuhan sebagai orang yang bodoh dan degil. Saudara dengar firman, kata baca firman, tapi saudara tidak melakukan firman. Sehingga saudara hidupmu semuanya semau-mau gue. Akibatnya Tuhan bilang gini, kamu ini bodoh, kamu ini degil. Makanya hari ini yuk 3 hal. Kalau Tuhan berbicara buat firman-Nya hari ini, bagaimana hidup pertobatan? Yang pertama, yang paling bahaya peperangan di iblis adalah buang pikiran yang sia-sia. Makanya kenapa kalau setiap kali ada orang nangis konseling sama saya selalu bilang, ibu nggak usah nangis. Bukan saya nggak empati, tapi saya mau ngomong, ibu ini kalau nangis sedang remote-nya dipegang iblis. Loh kok bisa Bu Eli? Coba ibu nangis kenapa? Karena pikiranmu sia-sia kan, pikiranmu negatif kan, masalah bencana kan, masalah suamimu anggap hancur rumah tanggamu, kamu akan dicerai, kamu akan terpuruk bersama anak-anakmu, kamu akan ditinggalkan. Itu kan yang di pikiran ibu. Oh iya ya, ya itu iblis kalau bisa menguasai pikiran, perang medan yang pertama area dia serang itu pikiran dulu. Makanya kalau hari ini tokomu sepi, saudara stres panik, berarti pikiranmu sudah sia-sia. Aduh Tuhan, sepi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hari ke-6 saya bangkrut, kolaps. Ya itu, kalau itu yang saudara yakini, maka itu yang akan menimpa saudara. Tapi kalau saudara hari ini berkata, ndak Tuhan, aku ndak mau hidup lagi di dalam pikiran yang sia-sia. Aku mau hari ini pikiran yang sia-sia itu aku buang. Aku mau berpikir yang positif. Yang kedua, yaitu bagaimana pengertian yang gelap setelah dibuang. Yang kedua, segera keluar dari kegelapan. Selama kita hari ini ngalami proses, saya juga ada di titik gelap. Ketika saya mulai buang pikiran sia-sia, saya mulai buang sampah-sampah. Segala kegelapan yang selama ini saya hidupi, saya segera setelah saya buang, saya setelah keluar. Saya tidak mau tinggal berlama-lama di dalam satu kegelapan. Ya, khususnya saya suka sakit hati, saya suka maki orang, saya cepat keluar saudara. Yang ketiga, yaitu bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hari ini pastikan yuk kita mau hari ini hidup dalam pertobatan. Setiap hari yang diingat apa? Iya ya Bu Eli tadi bilang, buang yang sia-sia, setelah buang keluar dari kegelapan, setelah itu bangun persekutuan yang erat sama Tuhan. Kalau kita tidak bangun persekutuan yang erat sama Tuhan, kita itu akan jatuh lagi. Kita akan sulit keluar lagi, kembali diulang-ulang dengan dosa yang lama, diulang terus, pengulangan. Jadi saudara tidak selesai-selesai, saudara diher Tuhan. Kenapa? Buat apa orang yang bodoh degil dikasih kelulusan, dikasih kenikmatan, ya makin bodoh, makin degil. Tuhan hari ini mengeraskan hati. Tuhan mengeraskan masalahmu, masalah suamimu, hati suamimu, bukan karena Tuhan itu tega saudara, tapi Tuhan mau saudara hari ini jangan hidup dalam kebodohan, kedegilan terus. Makanya hari ini yuk 3 hal itu, buang, keluar, bangun. Diulang, buang pikiran sia-sia, keluar dari kegelapan, bangun persekutuan yang erat. Itu langkah yang paling tepat ya. Pertobatan. Yuk yang terakhir, sucikan hati. Wow, waktunya selesai nih. Ibrani 3 ayat 12-13 ya. Catat semua, nanti direnungkan saudara. Ini yang perlu remote tombolnya ya. Tadi TDPS. Ingat ya, TDPS. Ini diingat, 4 tombol ini jangan sampai iblis yang kendalikan, tapi benar-benar hidup harus Tuhan yang kendalikan. Percayalah, hanya padanya lah keselamatan. Saudara pasti selamat kok, tidak akan tidak. Ibrani 3 ayat 12-13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Waspada loh, sudah diberitahu firman Tuhan. Waspadalah. Hatimu jangan jahat, tidak percaya, karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya ada di antara kamu menjadi
tegar hatinya karena tipu daya dosa. 3 hal, hati yang suci, hati yang bersih, jangan hati yang jahat. Yang kedua yaitu hati yang percaya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak tegar hatinya hari ini, selama dikatakan hari ini, yaitu hati yang terbuka, siap dikoreksi Tuhan, siap terbuka dibentuk oleh Tuhan. Siap Tuhan. 3 hati. Hati yang suci, hati yang bersih, ya, hati yang percaya, dan hati yang siap dibentuk. Itu yang harus dijaga, ya. Saya ulangi lagi, sudah selesai, ya. Jadi hari ini 4 tombol. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan tunduk, yaitu jangan takut hormat kepada Tuhan. Yaitu yang ketiga, jangan berbuat dosa, jangan nyaman dosa. D yang kedua, andalkan, harapkan, percaya. Iblis mau banyak bukti fakta buruk, andalkan, harapkan, percaya. Hanya dialah keselamatanku. Pertobatan. Hari ini aku harus buang pikiran negatif. Buang. Setelah itu keluar dari kegelapan. Setelah keluar, saya mau bangun hubungan yang erat sama Tuhan. Supaya saya tidak lagi tobat kumat. Yang keempat yaitu suci hati. Tuhan, aku mau hatiku bersih, hatiku percaya, hatiku terbuka akan bentukan firman Tuhan. Amin. 4 tombol ini serahkan sama Tuhan. Percayalah, jalan hidup saudara pasti selamat. Tidak akan menemui jalan yang tertutup tembok tebal. Itu hanya sesaat saudara akan lihat. 1 pintu yang Tuhan tutup akan buka banyak pintu, ya. Yang terakhir, nanti catat aja jaminan bagaimana kalau saudara dan saya melihat upahnya, ya. Baca sendiri karena waktunya tidak cukup. Amsal 11 ayat 18b sampai 19. Baca sendiri. Amsal 11 ayat 18b sampai 19. Apa upahnya kalau remote ini dikasih sama Tuhan? Baca ya sendiri. Yang pertama, ada pahala yang tetap. Yang kedua, akan menuju kehidupan. Yang ketiga, perbuatan baik akan kembali kepada saudara dan saya. Pahala yang tetap menuju kehidupan, perbuatan yang baik akan kembali kepada saudara dan saya. Amsal 11 ayat 18b sampai 9. Itu upahnya kalau kita beri remote. Kalau sama iblis tidak ada pahalanya. Hancur-hancuran saudara. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami akan menyerahkan remote kehidupan kami. Kalau ada salah satu dalam kehidupan kami yang belum kami serahkan, mulai siang ini kami akan memberikan setiap kehidupan kami, yaitu tentang tunduk, dekat, pertobatan, dan suci hati untuk Tuhan kendalikan, supaya iblis tidak lagi mengintip-ngintip dan mau berkuasa atas hidup kami, apalagi menelan hidup kami. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan bukakan jalan, yang saat ini mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. God bless. Besok ada Zoom, saya yang khotbah, ada kesaksian, supaya saudara semua ajak jiwa-jiwa untuk bergabung. Saudara tidak bisa menginjili tapi ajak jiwa. Itu juga salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. God bless.